Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan restitusi cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Ini adalah sebagai tugas kami calon guru penggerak angkatan 10 dan video ini akan kami upload ke LMS sebagai tugas kami. Sekarang kita mulai saja dengan pemaparannya, yaitu restitusi cara menanamkan disiplin positif pada anak didik. Kita tahu bersama apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berada pada kelompok mereka dengan mengekterkan dengan karakter yang lebih kuat. Di sini dijelaskan bahwa anak didik itu harus kembali ke kelompoknya itu dengan kuat, walaupun anak-anak yang lain mendikte mereka, tapi mereka kembali ke kelompoknya dengan jiwa yang kuat. Walaupun di sebelah sana ada anak menangis, tapi mereka kembali ke kelas sudah tidak menangis lagi, dan semua masalah yang ada di luar sana yang pernah dialami masuk ke dalam kelas lagi, dia sudah lupakan. Itulah apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah. Berarti dia waktu ada masalah di luar sana, entah rebutan mainan atau sebagainya, dia mencari solusi bagaimana cara supaya dia ini tegar dalam menghadapi masalah sendiri, dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, kita next ya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berarti kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Seperti kita tidak bisa menulis angka 1, dengan perlahan-perlahan kita belajar dengan sendiri. Oke, yang berikut, memperbaiki hubungan. Berarti kita memperbaiki hubungan antara sesama. Seperti kita juga memperbaiki hubungan antara sesama guru. Oke, next yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran tapi bukan paksaan. Kamu mau nggak? Kamu tidak bisa begitu ya? Bolehkah begitu? Itu kan termasuk tawaran. Boleh kamu bercanda di waktu pembelajaran? Itu termasuk juga. Oke, yang ketiga, yang keempat ya. Restitusi menumbuhkan untuk memilih ke dalam. Restitusi menuntun untuk memilih keadaan diri. Nanti kalau saya merasa bersalah, maksudnya pasti anak-anak itu kalau merasa bersalah pasti dia diam. Karena saya memukul dia, pasti dari siapa dia yang kasih nangis anak ini, pasti dia diam. Berarti dia merasa ini salah ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti seperti tadi yang saya bilang, dia menangis gara-gara saya ada tonjok, gara-gara cubit atau sebagai hal. Ya, dia menyadari dari dia kesalahan diri sendiri. Oke ya. Next yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling
baik. Berarti memecahkan masalah dengan restitusi itu secara baik ya. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter tindakan. Oke, berarti kita sebelum restitusi itu tindakan apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah anak. Oke, yang berikut restitusi fokus pada karakter tindakan. Maaf tadi sudah sekarang ke-8 ya. Berarti Kelompoknya. iya. Pokoknya kelompoknya berarti biasanya orang bersalah itu pasti dia tidak merasa nyaman kalau dia sudah berbuat salah. Kalau ada anak yang salah pasti dia tidak bisa berbuat nyaman, ya, karena dan dia dia kembali kepada kelompoknya pasti dia diam. Begitu juga, tapi dia merasa tegar karena dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, kita next ya. Oke, sekarang disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif ya? Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Disiplina ya, artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Oke. Kedua, disiplin merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan keadaan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Kita itu sebagai guru harus berperilaku yang baik kepada murid ya. Oke, next ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama dan maupun latar belakang. Berarti nilai-nilai kebajikan ini tidak memilih ras. Dari mana dia, dari bangsa apa, dari golongan apa. Di sini ada 3 nilai kebajikan, yaitu sebagai profil Pancasila, oke, dengan Ibnu Priti yang your program. Di sini keterampilan hidup sehat atau life skill. Oke, next. Oke, di sini ada kebutuhan manusia. Di sini ada kebutuhan manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat yang kita inginkan. Berarti kebutuhan manusia itu apa yang kita cita-citakan, insya Allah tercapai. Berarti begitu ya. Oke, biasanya kan kalau kita ingin menciptakan sesuatu, ini aku harus lulus di sini, aku harus tegar di sini. Berarti itu adalah cita-cita kita untuk ke depan ya. Oke, next ya. Ini ada 5 kebutuhan manusia. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pasti kita di sini kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Seperti makan, minum, dan sebagainya, ya. Oke, yang kedua, cinta dan kasih sayang. Pasti kalau kita berada di satu keadaan yang nyaman, yang banyak cinta, pasti kita nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Oke. Next, yang ketiga, kebebasan. Kita bebas mengungkapkan sesuatu, kita bebas melakukan sesuatu tanpa ada tanpa ada tekanan atau perasaan yang tidak enak ya. Oke, next yang ketiga adalah kesenangan. Senang. Ya, kesenangan berarti kita merasa senang, kita merasa bahagia ya untuk hidup
harus kita senang, ya. Nah, next yang ketiga, Kelima. yang kelima kekuasaan. Berarti hidup itu butuh kekuasaan. Ini seperti kita ini kekuasaanku. Ingin jadi apa aku, ingin jadi apa aku. Inilah aku. Ya. Oke, next. Ini ada keyakinan kelas. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Apa keyakinan Mengapa? kelas? Bukan peraturan kelas. Ini keyakinan adalah peraturan atau yang ada di dalam kelas. Kenapa bukan dibilang peraturan, cuma dibilang keyakinan kelas? Karena kalau kita di sini keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam mengatasi perilaku positif. Memotivasi. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti kesalahan, kesehatan yang keselamatan dan kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama dan bahasa. Di sini menurut saya keyakinan kelas itu keyakinan berarti kita yakin dalam peraturan yang ada di dalam kelas. Kalau di luar kelas bisa kita tanamkan. Kalau peraturan cuma berlaku di dalam kelas, kalau di luar kelas pasti tidak akan. Itu menurut saya ya. Oke. Sekarang proses pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Mewujudkan budaya positif. 1. Menanyakan pendapat murid tentang masalah yang diharapkan di kelas. Berarti kita menanyakan teman-teman atau murid-murid yang baik, bagaimana harapan kita untuk kelas ini supaya tidak ada kita belajar dengan nyaman. Kita meminta umpan ini di sini ekspresi ide murid untuk mencapai kelas impian. Berarti kita minta ide-ide dari peserta didik. Minta ide dari peserta didik untuk menerapkan suatu keyakinan kelas ya. Yang ketiga, mengambil kesimpulan ide-ide murid. Berarti kita mengumpulkan kesimpulan yang diutarakan dari pikiran-pikiran anak peserta didik kita simpulkan. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Berarti semua saran-saran dari peserta didik kita bentuk sebagai keyakinan kelas kita masing-masing ya. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Berarti kita sepakat bahwa inilah keyakinan kelas yang ada di kelas, pokoknya di kelas B2 atau di kelas A1. Oke, next. Oke, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Di sini tanya